Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Hari ini kita akan bahas tentang haji dan umroh. Haji merupakan salah satu ibadah yang istimewa karena ibadah ini tidak dapat dilaksanakan kapan saja dan di sembarang tempat. Hanya pada waktu bulan Zulhijjah dan di tanah haram ibadah ini dilaksanakan. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan merupakan ibadah mahdhah. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain atas mukmin yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji hanya diwajibkan sekali seumur hidup, sedangkan yang kedua kali dan seterusnya hukumnya adalah sunnah. Ibadah haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Makkah dan merupakan wujud rasa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian haji. Istilah haji berasal dari kata hajja, berziarah ke, bermaksud menyengaja menuju ke tempat tertentu yang diagungkan. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sya'i, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap keridhaannya dalam waktu yang telah ditentukan. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran surat ketiga ayat 97. Sabda Rasul, "Al-hajju marratan faman zada fahuwa tatawwu." Haji yang wajib itu hanya sekali. Barang siapa melakukan lebih dari sekali, maka yang selanjutnya adalah sunnah. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Lalu apa syarat-syarat wajib haji? Pertama, beragama Islam. Tidak wajib dan tidak sah bagi orang non-muslim. Yang kedua, berakal. Tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, baligh. Tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali jika dia mampu. Yang berikutnya, merdeka. Tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang berikutnya, kuasa atau mampu. Tidak wajib bagi orang yang tidak mampu, baik mampu harta, kesehatan, maupun aman dalam perjalanan. Rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda atau dam. Bila meninggalkannya, berarti hajinya batal dan harus mengulang dari awal di tahun berikutnya. Yang pertama yang termasuk rukun haji adalah ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh merupakan pekerjaan pertama sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat. Ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun mikot makani, dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan kemudian. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, yakni hadir mulai tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Rasul bersabda, "Al-hajju Arafatu wa man ja'a lailata jam'in qabla tulu'il fajri faqad adraka." Rawahul khamsah. Dari Abdurrahman bin Ya'mur, haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia telah dapat waktu yang sah. Yang berikutnya adalah tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Dimulai dan diakhiri dengan Hajar Aswad, dilakukan pada hari raya Nahar sampai berakhir hari Tasyrik. Macam-macam tawaf.
Pertama, tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilakukan saat sampai di Makkah sebagaimana salat tahiyatul masjid. Yang kedua, tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika akan meninggalkan Makkah. Yang keempat, tawaf tahallul, yaitu tawaf penghalalan muharramat ihram, hal-hal yang diharamkan. Yang kelima, tawaf nadar, tawaf yang dinazarkan, yang dijanjikan. Yang keenam, tawaf sunnah. Lalu yang termasuk rukun juga adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Syarat-syarat melakukan sa'i adalah: pertama, dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf kudum. Yang kedua, dilakukan atau dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang berikutnya, dilakukan 7 kali perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung sekali perjalanan pula. Adapun di antara sa'i adalah: pertama, berjalan biasa di antara Sofa dan Marwah kecuali ketika melewati 2 tiang atau pilar dengan lampu hijau. Sunnah berlari-lari kecil bagi pria. Yang kedua, memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di Bukit Sofa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah. Yang ketiga, membaca doa sepanjang perjalanan Sofa Marwah, dan ketika sampai di antara pilar hijau membaca doa Rabbighfir warham wahdini as-sabilal aqwam. Ya Allah, mohon ampun, kasihanilah dan berilah petunjuk jalan yang lurus. Yang berikutnya adalah tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Dan berikutnya tertib, yaitu mendahulukan yang semestinya dahulu dari rukun-rukun tersebut. Berikutnya menginjak kepada wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sah hajinya tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah, dan cara menggantinya dengan dam atau membayar denda. Wajib haji itu ada 7. Pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah. Yang ketiga, bermalam atau mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumroh Aqobah. Dan yang berikutnya, melontar jumroh ula, wusto, dan Aqobah. Dan berikutnya, menjauhkan diri dari muharramat ihram. Dan terakhir adalah tawaf wada. Lalu apa itu mikot haji? Mikot artinya waktu, dan dapat juga berarti tempat. Maksudnya waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengerjakan ibadah haji. Mikot ada 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Orang yang melaksanakan ibadah haji, ia harus melaksanakannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak dapat dikerjakan pada waktu sembarang. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Mikot zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar dari hari raya haji, yakni tanggal 10 Zulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9,5 hari. Lalu apa itu mikot makani? Mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Rasulullah telah menetapkan mikot makani sebagai berikut. Pertama, rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah. Yang kedua, Dzulhulaifah, 450 km sebelah utara Mekah. Mikot bagi penduduk Madinah dan negeri-negeri sejajar dengan Madinah. Yang ketiga, Juhfah, 180 km sebelah barat laut Makkah, penduduk Syria. Zuhfah, 180 km sebelah barat laut Makkah, mikot penduduk Syria. Setelah tanda-tanda mikot di Juhfah lenyap, maka diganti dengan Rabigh, 240 km barat laut Makkah dekat Juhfah. Rabigh juga mikot orang Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri sekitarnya. Qarnul Manzil, 94 km dari Makkah, sebuah bukit yang menjorok ke Arafah, terletak di sebelah timur Makkah, mikot penduduk Najd dan negara sekitarnya. Yang berikutnya, Yalamlam, 54 km sebelah selatan Makkah, mikot penduduk Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negeri-negeri
tersebut. Yang berikutnya Zatu Iraqin, 94 km sebelah timur laut Mekah, mikot penduduk Irak dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu. Negeri masing-masing mikot penduduk berada di antara kota Mekah dengan mikot-mikot tersebut di atas. Yang berikutnya adalah muharramat haji dan dam atau denda. Muharramat haji ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji. Meninggalkan muharramat haji termasuk wajib haji. Jadi apabila salah satu muharramat itu dilanggar, wajib atas orang yang melanggarnya membayar dam atau denda. Yang pertama, senggama dan pendahuluannya seperti mencium, menyentuh dengan syahwat, berbicara tentang hubungan suami istri dan sebagainya. Semua perbuatan tersebut bukan hanya merupakan larangan melainkan juga akan membatalkan haji bila belum tahallul pertama. Allah berfirman, "Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil haji." Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan haji itu akan mengerjakan haji, maka tak boleh berbicara buruk, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 197. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit dan memakai sepatu bagi laki-laki. Sabda Rasulullah SAW, dia tidak boleh memakai gamis, imamah atau surban, celana panjang, burnus atau topi, dan sepatu kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan sendal, dan hendaklah sepatu itu dipotong sehingga terlihat kedua mata kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mengenakan cadar muka dan sarung tangan bagi wanita. Rasulullah bersabda, "La tantakibul mar'atu al-muhrimatu wala talbasul qaffazain." Tidak boleh wanita yang sedang ihram memakai cadar muka dan tidak boleh memakai sarung tangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya adalah memakai harum-haruman serta minyak rambut. Dan yang kelima, menutup kepala bagi laki-laki kecuali karena hajat. Bila terpaksa menutup kepala, maka ia wajib membayar dam. Yang keenam, melangsungkan akad nikah bagi dirinya atau menikahkan orang lain sebagai wali atau wakil. Tidak sah akad nikah dilakukan oleh dua pihak, salah satunya sedang dalam ihram. Rasulullah SAW bersabda, "La yankihul muhrimu wala yunkihu wala yukhtub." Tidak boleh orang yang sedang ihram itu nikah dan tidak boleh menikahkan dan tidak boleh pula meminang. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, memotong rambut atau kuku, menghilangkan rambut dengan menggunting, mencukur atau memotongnya, baik rambut kepala atau lainnya, dilarang dalam keadaan ihram. Firman Allah, "Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bersyukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban." Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 196. Yang kedelapan, sengaja memburu dan membunuh binatang darat atau memakan hasil buruan. Dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah, sedangkan menurut istilah adalah mengalirkan darah. Menyembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Yang pertama, sebab-sebab dam atau denda adalah pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul pertama. Damnya berupa kafarat, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat pula, menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat juga, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Setiap 1 mud atau 0,8 kg sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu berburu atau membunuh binatang buruan, maka damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh.
Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Atau yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Dam ini disebut dalam takhir atau ta'dil. Takhir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya, dan ta'dil artinya harus setimpal dengan perbuatannya, dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan ahli dalam menentukan harga binatang yang dibunuh itu. Berikutnya adalah mengerjakan salah satu dari larangan sebagai berikut. Pertama, mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai minyak rambut, memakai harum-haruman, bersenggama atau pendahuluannya setelah tahalul pertama. Damnya berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal: menyembelih seekor kambing, berpuasa 3 hari, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Berikutnya adalah laksanakan haji dengan cara tamattu atau kiron. Maka damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. Pertama, memotong seekor kambing. Bila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Berikutnya adalah meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut. Pertama, ihram dari miqat, melontar jumroh, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina dan hari tasyrik, melaksanakan tawaf wada. Damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu atau kiron. Di samping sunnah-sunnah yang telah disebutkan dalam materi rukun dan wajib haji, terdapat juga perbuatan yang termasuk sunnah haji. Di antaranya adalah membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha. Lafal talbiyah tersebut adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku taati panggilanmu ya Allah, aku penuhi, aku patuhi, dan tak ada serikat bagimu, dan aku taat kepadamu. Sesungguhnya puji-pujian, karunia, dan kerajaan itu adalah milikmu, tiada serikat bagimu. Yang kedua, membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain sehabis sholat dan waktu dini hari. Yang berikutnya adalah melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyyah atau penghormatan, karena tawaf ini merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Dan yang berikutnya membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Demikian materi hari ini. Insya Allah berlanjut kepada part 2, masih berkaitan dengan haji dan umroh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.